Oke, halo teman-teman, sesuai janjiku di video sebelumnya, di video ini kita akan coba simulasikan atau buat kayak contoh bagaimana kita menanggulangi atau mengatasi masalah affiliate kita atau jualan kita biar kita bisa laris. Oke, kita akan coba analisa dulu masalahnya ada di mana, kemudian langkah selanjutnya kita harus ngapain, harus seperti apa. Oke, ini aku coba ambil di salah satu akun affiliateku. Ini kalau kalian lihat di temanya pasti tahu kan kalau ini affiliate Shopee, ya kan? Ini aku ambil salah satu contoh aja ya. Di sini di akun ini itu kliknya 16,4 ribu. Nah, ini kliknya, kemudian pesanannya 842. Kalau nggak salah aku cek di view-nya, itu kemarin aku sempat ngecek total karena ini aku nggak promosi di cuman satu platform ya, di YouTube juga, di Instagram juga, di TikTok juga, di website juga. Jadi ada banyak platform. Dan aku total kalau nggak salah view-nya sekitar 100 berapa ya? 120.000 kalau nggak salah. 120.000 won. Aku lupa tepatnya berapa tapi sekitar 120 ribuan. Nah, dari view 120.000 menghasilkan klik 16.400. Oke? Kalau aku hitung conversion rate-nya dari 120.000 ke 16.400 itu hasilnya 13,67%. 13,67% ini menurutku secara pribadi sudah bagus. Jadi aku biasanya itu targetkan selalu kalau misalnya dari view ke conversionnya ke klik itu biasanya paling nggak ada 10%. Tapi yang bagus biasanya 20%. Tapi jarang banget menurutku orang yang atau teman-temanku juga jarang yang bisa mencapai 20-30% kayak gitu. Mereka rata-rata katakanlah di 15%, 8% kayak gitu. Nah, ini di 13,6%. Berarti ini udah oke. Nah, kemudian katakanlah view-nya 120 ribu itu menurutku juga sudah bagus. Ya, sudah bagus karena ini video view total ya dari semua platform. Baik di YouTube, TikTok, website, Instagram, semua platform. Totalnya 120 ribu. Itu menurutku udah bagus. Dari aku lupa berapa video, pokoknya banyak sekali video lah ya. Banyak sekali video view-nya segitu. Nah, kemudian video yang aku buat di sini itu nggak hanya video jualan ya yang 120.000 view ini. Kita bahas dari view-nya dulu ya. Misalnya katakanlah set-top box lah, set-top box. Nah, aku nggak cuma sekedar nge-review set-top box ini fiturnya kayak gini, bisa gini. Jadi cuma fokus di produknya doang, enggak. Tapi aku bikin banyak sekali video untuk solusi-solusi mereka yang pakai set-top box. Contoh, kalau misalnya set-top box-nya panas, itu solusinya kayak gini. Alasan set-top box panas itu kayak gini. Kalau pilih set-top box itu pilihnya dari ini, fiturnya ini, kayak gitu. Apa bedanya set-top box dengan Android TV box? Kemudian rekomendasi set-top box atau antena kalau misalnya kalian ada di daerah pesisir atau daerah pelosok katakanlah gitu. Jadi nggak cuman ngenalin produk, tapi kayak ngasih solusi. Kira-kira nih niche market atau target marketku ini berarti kalau misalnya aku bahas set-top box ini di luar yang lain ya. Ini aku ambil salah satu contoh aja. Misalnya set-top box. Ini berarti aku harus fokus ke orang yang yang menginginkan produk set-top box ini, mereka butuhnya apa sih? Oh, mereka mungkin belum tahu perbedaan set-top box sama Android TV box. Oh, mungkin mereka belum dapat sinyal. Oh, mungkin mereka nggak tahu pilih rekomendasi set-top box itu yang bagus yang kayak gimana. Oh, mungkin mereka nggak tahu gimana caranya nyari channel TV digital katakan. Nah, aku sharing itu nggak cuma jualan produk. Makanya bisa dapat views gitu. Kemudian kliknya. Nah, kliknya ini aku selalu taruh di apapun ya. Misalnya katakanlah aku ngasih ini perbedaan set-top box dan Android TV box. Nah, kalau pengen rekomendasi set-top box, cek aja link di deskripsi. Atau aja cek link di bio katakanlah kayak gitu. Atau cek di keranjang kuning katakanlah kayak gitu. Misalnya aku jelasin solusi kalau misalnya kalian itu di daerah terpencil itu dapat sinyalnya kayak gimana. Misalnya ada salah satu video katakanlah solusi biar set-top box nggak panas itu kayak gimana. Misalnya pada waktu itu kalau nggak salah jangan taruh di tempat yang terlalu panas. Misalnya jangan nyalakan terlalu sering. Kemudian kalian bisa taruh kipas katakanlah. Kalau kalian pengen beli fan-nya, cek link di description box di bawah. Kalau kalian pengen beli fan-nya, cek keranjang kuning.
Kalau kalian pengen beli fan-nya, cek link di bio. Nah, aku selalu sisipkan, meskipun itu videonya adalah video solusi, tapi selalu aku selipkan produk-produk. Jadi aku nggak jualan produknya dulu. Ini ada misalnya nih produknya kipas. Ini ada kipasnya kayak gini. Enggak. Tapi aku kasih masalahnya dulu. Gimana caranya biar set-top box nggak panas. Nah itu pendekatannya beda. Karena orang nggak peduli mau kipasnya kayak gimana pun. Yang orang pedulikan adalah, ini set-top boxku panas nih, gimana solusinya? Masalahnya dulu kita kasih. Baru kita kasih solusinya. Solusinya gini loh. Baru setelah kita kasih solusinya, orang akan customer akan, oh ya solusinya kayak gini ya. Oh ya udah, aku klik linknya. Siapa tahu cocok. Nah, itu diklik. Nah, setelah dapat 16.400 klik, itu kan conversion ke pesanan jadi 842 orderan atau pesanan. Kita anggap aja dalam satu pesanan itu satu produk lah ya. Anggap aja kayak gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, tapi nggak masalah. Berarti 842 kali 100 dibagi 16.400. 5%. Conversion rate-nya 5%. Nah, di sini masalahnya. Sebenarnya aku pribadi 5% sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau bagi kalian yang baru mungkin ini masalah karena kan sedikit. Ya kan? Kalau di awal-awal ini masalah karena cuma 5%. Kalau 5% gini, misalnya katakanlah dari 100 klik yang beli cuman 5, ya itu kan masalah. Ya kan, kalau misalnya kalian masih sedikit nggak, itu masalah. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, 5%, kalian ingin meningkatkan ke 10% atau ke 15% conversion rate-nya dari klik ke pesanan, maka kalian perhatikan produknya, pemilihan produknya. Jujur sebenarnya aku pribadi di akun ini ya, akun affiliate ini, sebenarnya aku juga punya masalah dan aku sudah sempat share ke beberapa shareholderku, beberapa kayak penanggung jawabku di beberapa affiliate ini. Aku tuh kesulitan untuk menemukan sebuah produk yang bagus, produk yang bener-bener karena gini, misalnya apalagi teknologi ya, misalnya set-top box kan produk baru, tapi harganya itu nggak ada yang nggak ada yang murah bagi orang-orang yang misalnya di pedalaman atau di tempat-tempat tertentu gitu kan. Mungkin harga set-top box 300.000 itu bagi beberapa orang mahal kan. Nah, sehingga mereka pilihnya yang murah. Nah, kalau misalnya mereka pilih yang murah, katakanlah di harga 150.000, maka resikonya adalah kualitasnya buruk. Kayak gitu, gampang rusak di kategori itu ya, set-top box itu ya. Di kategori TV digital lah, nggak hanya set-top box. Kayak antenanya juga, kayak gitu fan-nya juga, alat-alatnya, kabel-kabel dan sebagainya. Terutama di elektronik. Itu aku agak susah karena masalahku adalah teknologi ini itu baru, terbilang baru di sebagian orang. Jadi kalau misalnya sebagian orang dikenal, oh ini kok mahal 300.000, bagi sebagian besar orang mahal karena ya ini baru gitu loh. Fungsinya juga belum terlalu kelihatan karena kan TV digital seharusnya kalau misalnya di negara-negara lain kan misalnya ada bencana, itu kan ada notifikasinya dari televisi digital. Nah kayak gitu itu sudah digunakan maksimal, tapi kalau di negara kita kayaknya masih baru. Itu mungkin kendala aku di situ. Tapi kalau di kategori lain, misalnya katakanlah fashion muslim atau baju koko katakanlah, itu nggak masalah sih. Selalu kalau aku lihat datanya itu di atas 10% lah. Ya pernah sih pada waktu itu di bawah 10%, kayak cuma 8%. Bahkan dulu pernah ada yang cuma 1%. Tapi cuma sebentar doang, cuma 1-2 harian lah kayak gitu. Habis itu naik lagi. Karena kan ada musim-musimnya. Kalau misalnya fashion muslim, ya mungkin pada waktu lebaran, pada waktu nanti ini lebaran, kemudian bulan puasa, itu kan juga momen-momen. Itu biasanya naik. Dari sisi view-nya naik, dari sisi kliknya naik, dari sisi pesanannya naik. Makanya kalau misalnya kita baru, itu aku saranin banget kalian memanfaatkan momen-momen tertentu. Contohnya misalnya momen New Year, misalnya tahun baru, itu mereka biasanya butuh apa? Cari, coba kulik gitu. Karena dan jangan terpengaruh sama teman-teman kalian, atau jangan terpengaruh sama yang lagi viral. Katakanlah kalian lihat kreator di TikTok, katakanlah, ya ini ada produk laris banget kayak gini, terus kalian pengen jualan produk itu tanpa tahu produk itu fungsinya apa, tanpa tahu customernya seperti apa, terus kalian ikutan. Kebanyakan itu nggak berhasil. Mungkin yang kalian lihat yang berhasil doang, tapi yang gagal itu udah banyak banget. Nah jangan sampai kalian juga mengalami gagal yang sama gitu kan.
Makanya kalian coba cari sendiri kira-kira apa ya. Kalau bisa yang kalian kuasai, misalnya kalian menguasai, katakanlah aku suka banget ganti-ganti sepatu katakanlah. Nah kalian coba cari produk sepatu yang unik seperti apa, sepatu yang keren kayak gimana, sepatu yang bagus, sepatu yang awet kayak gimana. Itu kalian coba kulik sendiri. Dan biasanya itu yang lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan tren itu, kalaupun berhasil itu ada masanya. Contohnya ada beberapa orang yang salah satu temanku juga ada yang sangat ini banget, sangat apa ya, kayak oportunis banget, bukan oportunis sih, kayak memanfaatkan momennya itu gila banget. Dulu kalau kalian ingat pada waktu TikTok lagi rame-ramenya gitu kan, dia langsung aja invest beli barang berapa puluh atau ratus juta gitu loh, jebret. Habis itu TikTok Shop tutup kan, kalian mungkin sudah tahu kan, TikTok Shop itu jebret. Dia nangis karena itu baru, belum pernah dibangun sebelumnya, belum pernah rencananya mau setelah beli barang itu kan, barangnya aja belum datang gitu loh. Dia udah order, barangnya aja belum datang. Rencananya setelah beli barang dia langsung jualin gitu, langsung promo gede-gedean dan sebagainya. Tapi ya itu kalau misalnya kita nggak merencanakan dengan baik, kalau misalnya mendadak kayak gitu. Tapi ya jujur dulu waktu TikTok Shop itu bener-bener mendadak sih. Menurutku, aku pribadi juga mendadak sih pada waktu itu sih. Jadi dari yang dulunya ada pendapatan gitu kan, aku kan bukan sebagai penjual tapi sebagai affiliate marketing. Dulunya ada pendapatan oke, stabil, tiba-tiba des nol. Gila. Itu kan langsung nol loh. Tiba-tiba langsung ya udahlah. Nggak apa-apa gitu kan. Ya untungnya masih ada dari affiliate lain gitu kan, dari pendapatan dari tempat lain gitu. Jadi bisa ini. Balik lagi ke topik, baru setelah pesanan ini kita sudah bagus, misalnya katakanlah sudah di atas 10% atau ya 8%, mendekati lah 10%. Nah, baru kita mikirin soal komisinya, jumlah komisinya. Misalnya komisinya 10% atau 5% atau 1% itu nggak masalah, karena ini udah aman nih. Kebanyakan orang itu kebalik, mikirin nyari produk-produk yang komisinya gede dulu, komisinya 50%, komisinya 60%, 70%. Saat dicoba jualin, saat dicoba bikin konten, nggak ada yang beli. Ya berarti kalau nggak ada yang beli, nol. Komisinya mau 70%, 90%, dapatnya ya nol. Ya mau gimana? Kan lebih baik kalau misalnya kita nyari produknya itu bukan dari komisi, tapi dari benar-benar kualitas produknya seperti apa, tokonya seperti apa, harganya matching atau enggak, kemudian target marketnya atau niche-nya itu cocok atau enggak dengan produk ini. Nah kalau itu udah oke, baru bikin kontennya juga kayak tadi gitu kan, kita harus tahu algoritmanya seperti apa, kita harus tahu niche marketnya itu inginnya apa, jadi nggak hanya pengenalan tapi kayak ngasih solusi ke mereka punya masalah apa, kita kasih solusi. Baru setelah viewersnya itu kita convert ke customer, itu baru kita bisa mikirin komisinya. Oke teman-teman, segitu dulu. Semoga contoh tadi bisa menjadi gambaran buat kalian. Oh ternyata jualan online itu seperti ini. Oh ternyata masalahnya itu di sini. Maka yang aku lakukan adalah ini. Dan semoga itu bisa menjadi panduan biar jualan kalian bisa makin laris ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!